Ini adalah seekor tardigrade yang mengandung puluhan ribu jenis virus. Cukup dengan menyentuhnya sedikit saja, kamu bisa tertular ribuan penyakit mematikan. Orang-orang yang melihatnya selalu menjauhinya. Namun, saat aku melihatnya, mataku langsung berbinar. Kemudian, di hadapan tatapan heran orang-orang, aku menelan tardigrade itu dalam sekali telan. Orang-orang di sekitarku memarahiku, bertanya apakah aku gila. Memakan makhluk ini, kata pasti takkan membuatku hidup lebih dari 3 hari. Namun, aku sama sekali tidak peduli. Karena dalam beberapa jam lagi, era mutasi akan tiba. Saat itu, makhluk-makhluk aneh akan membanjiri seluruh planet biru. Orang biasa tidak memiliki kemampuan untuk melawan makhluk-makhluk itu. Sementara manusia yang sebelumnya menderita penyakit, akan langsung diperkuat. Semakin banyak dan para penyakit di dalam tubuh mereka, semakin tinggi tingkat penguatannya. Ada yang menderita konjungtivitis. Setelah terbangun, matanya bisa menembakkan laser penghancur dan seketika berubah menjadi pahlawan bangsa. Aku tidak makan daging sapi. Liu Ruyan dari grup Liu. Sejak awal sudah menderita penyakit genetik yang sangat langka. Ayahnya, Liu Kailong, telah mencari pengobatan ke seluruh penjuru dunia namun tak kunjung sembuh. Namun, siapa sangka malapetaka justru membawa berkah. Sejak awal era mutasi, Liu Ruyan terbangun sebagai dewa bencana, legendaris. Kecepatan latihannya ratusan kali lebih cepat daripada orang yang terbangun biasa, menjadikannya Ruyan Modi, yang ditakuti semua orang. Sedangkan aku kehidupan sebelumnya, karena tubuhku yang sehat, aku menjadi bagian dari lapisan masyarakat paling bawah. Akhirnya, aku bahkan ditangkap oleh grup Liu dan dikirim ke tambang untuk menggali, hingga mati kelelahan. Untungnya, Tuhan memberiku kesempatan untuk terlahir kembali. Melihat kalender di ponselku, masih ada 1 bulan lagi sebelum kesempatan mutasi itu datang. Kini, dengan waktu persiapan yang cukup, aku bisa mengumpulkan berbagai virus. Liu Ruyan. Di kehidupan sebelumnya, grup Liu kalian telah memperbudak dan membunuhku. Di kehidupan ini, mungkin akan berbalik. Namun, mengumpulkan virus bukanlah hal yang mudah. Aku harus mencari cara untuk mendapatkan uang tunai terlebih dahulu. Segera aku menelepon perusahaan jasa penjaminan. Dan menukar rumah yang susah payahku beli dengan 800.000 yuan tunai dari perusahaan pinjaman. Lagi pula, virus-virus langka itu tidak ada yang murah. Saat itu aku tiba-tiba teringat. Di kehidupan sebelumnya, seorang miliarder yang memiliki tubuh suci beruang air membeli seekor serangga beruang air yang membawa virus di sebuah lelang. Dan lelang berlangsung tidak jauh dari sini. Segera, aku bergegas naik taksi ke tempat lelang itu. Tapi petugas resepsionis mengatakan bahwa syarat minimal untuk masuk adalah dana sebesar 1 juta. Tidak ada pilihan lain. Aku hanya bisa diam-diam pergi ke sudut dan mengajukan pinjaman online sebesar beberapa ratus ribu. Meskipun prosesnya agak berliku, aku akhirnya berhasil masuk ke dalam ruang lelang dan mengenai air bear yang membawa virus. Itu, setelah bersaing beberapa putaran denganku, akhirnya berhasil saya menangkan dengan tawaran 1 juta. Melihat air bear yang sudah saya dapatkan, hati saya berdebar-debar. Perlu diketahui, di kehidupan sebelumnya, Ling Yuan yang telah membangkitkan tubuh suci air bear dikenal sebagai makhluk dengan tubuh yang tak bisa dihancurkan. Tidak hanya pertahanannya yang sangat tinggi, tetapi setelah terluka, ia juga bisa pulih dengan cepat dalam waktu singkat. Kedua karakteristik ini, jika diambil satu persatu, sudah cukup mematikan. Namun, hanya tubuh suci air bear saja tidak cukup. Saya harus mendapatkan lebih banyak virus. Saat sedang memikirkannya, ponselku tiba-tiba berdering. Aku mengangkatnya dan melihat nama Qin Sisi. Melihat nama itu, amarahku langsung meluap. Di kehidupan sebelumnya, Qin Sisi didiagnosis menderita kanker. Aku, sebagai teman sekamarnya, mengeluarkan uang dan tenaga, merawatnya dengan setia. Namun, setelah kesempatan mutasi, penyakit itu datang. Kekuatannya melonjak drastis karena kanker itu. Dan dia langsung mengajukan putus padaku. Kemudian, dia juga yang membawa aku ke tambang milik grup Liu. Di sana, di mana aku dipaksa bekerja sampai mati. Qin Sisi. Di kehidupan sebelumnya aku tak pernah menyangka kau begitu kejam. Setelah kesempatan mutasi terbuka, hutang ini akan kubalas. Setelah menutup telepon, aku baru saja hendak meninggalkan ruang lelang. Ketika dipanggil oleh seorang pria parubaya, dia memperkenalkan diri sebagai Chang Suo, penjual tardigrade, dan bertanya, mengapa aku rela mengeluarkan begitu banyak uang untuk membeli tardigrade ini. Mendengar itu, aku tersenyum tipis. Lalu waspada, apa urusanmu dengan ini? Chang Suo berkata, jangan tegang. Aku datang untuk membicarakan kerjasama. Aku bekerja di sebuah basis penelitian biologi di dalam gedung di Inggris. Aku bisa mendapatkan banyak sampel virus langka. Jika kamu ingin beberapa sampel virus langka, kamu bisa menghubungiku. Satu sampel seharga 500.000. Bagaimana kalau kita lanjutkan? Mendengar itu, aku langsung tersadar. Benar-benar seperti tidur yang terbangun karena bantal. Hanya saja harga virus ini juga tidak murah. Chang Suo melihat aku berbicara. Dia mengira harganya terlalu mahal. Dia lalu mengatakan 300.000 per sampel juga bisa diterima. Aku tahu itu seharusnya sudah harga terendahnya. Berapa banyak jenis virus di pusat penelitianmu? Sekitar 100 jenis lebih. Aku mau satu dari setiap jenis. Bisa disediakan? Tidak masalah. Aku punya koneksi. Tapi harus bayar setengah uang muka dulu. Aku bilang tidak masalah. Lalu kami saling bertukar WeChat. Tapi setelah dia pergi, aku mulai bingung lagi. Dengan begitu banyak virus, aku setidaknya harus menyiapkan 3,000 juta. Jumlah sebesar itu, hanya mengandalkan pinjaman pasti tidak akan cukup. Tiba-tiba saya teringat, saat ditambang di kehidupan sebelumnya, saya mendengar grup Liu sedang mengumpulkan bunga salju Tianshan secara gila-gilaan, dan menjualnya secara massal. Mungkinkah
bunga salju Tianshan ini bisa mengancam Liu Ruyan? Dengan kata lain, sebelum mutasi genetik terjadi, bunga salju Tianshan ini bisa menyembuhkan penyakit genetik Liu Ruyan. Jika berita ini benar, maka ini 3 juta itu akan teratasi. Jika aku menjual informasi ini kepada grup Liu, dana bukanlah masalah lagi. Haha, Liu Ruyan. Di kehidupan sebelumnya, grup Liu kalian memperbudakku hingga mati. Jika aku benar-benar menyembuhkanmu dan membuatmu kehilangan kesempatan besar ini, bukankah kamu harus berterima kasih padaku? Keesokan harinya, aku datang ke kantor Liu Kailong. Melihat Liu Ruyan yang duduk di kursi roda, wajah cantiknya yang memukau ditambah tubuhnya yang lemah lembut, sangat berbeda dengan Ruyan Modi. Di kehidupan sebelumnya, sungguh seperti 2 orang yang berbeda. Di kehidupan sebelumnya, di atas kota Donghai tiba-tiba turun seberkas cahaya dari langit. Tak terhitung banyaknya para ahli bergegas ke sana, ingin merebut peluang itu. Namun pada akhirnya, Liu Ruyan dengan paksa, mengandalkan tubuh suci bencana dan kejahatannya, membabat jalan di antara para ahli itu, menaruh sebuah harta karun di dadanya. Dan dia bahkan, setelah mendapatkan jaminan, dengan kejam, langsung, semua makhluk hidup di kota Donghai, membantai mereka habis-habisan, dan menggunakan darah mereka sebagai persembahan untuk harta karun itu. Inilah asal mula gelar Kaisar Iblisnya. Sekarang, jika aku menyembuhkan wanita ini, itu juga bisa dianggap sebagai menghilangkan bahaya bagi rakyat, bukan? Saat itu, Zhou Kailong mengamati Liu Ruyan dari atas ke bawah. Dia sudah memeriksa dataku sebelumnya. Seorang orang biasa tanpa latar belakang apapun. Jika ini terjadi saat Ruyan baru saja sakit, dia tidak akan pernah membiarkanku mengobatinya. Namun, dia benar-benar tidak cara. Lagi, dia hanya bisa mencoba segala cara. Membiarkan aku mencoba peruntungan. Mungkin dia juga takut mencoba segala cara. Katakanlah, bagaimana kau berencana mengobati putriku, Tuan Liu? Jika metodenya benar-benar efektif untuk penyakit putrimu, hadiah 1 miliar itu seharusnya bisa kuberikan padamu. Tentu saja uangku banyak. Tapi aku takut kau tidak layak menerimanya. Penyakit putrimu bisa disembuhkan dengan bunga salju Tianshan. Bunga salju Tianshan, lalu apa lagi? Tidak hanya itu, hanya bunga salju Tianshan. Liu Kailong, meskipun agak ragu, tetap memerintahkan sekretarisnya untuk merebus 1 porsi untuk dicoba. Selama proses merebus ramuan, saya mengamati dengan saksama sosok Ruyan Modi di hadapan saya. Sungguh tak terduga. Ruyan Modi yang terkenal di kehidupan sebelumnya, ternyata begitu lembut sebelum kebangkitannya. Liu Kailong melihat saya, menatap putrinya dengan begitu berani, tiba-tiba merasa marah. Nanti kalau bunga salju Tianshan tidak bereaksi, lihat saja bagaimana aku akan mengurusmu. Tepat saat itu, sekretaris masuk membawa ramuan bunga salju Tianshan yang sudah matang. Setelah Liu Ruyan meneguk ramuan itu, tangan kanannya yang sebelumnya sudah tak berdaya, tiba-tiba terangkat sedikit. Melihat pemandangan itu, Liu Kailong langsung bersuka cita. Alhamdulillah, tak disangka benar-benar berhasil. Tuan Liu, karena metode pengobatan saya efektif, apakah Anda bisa melunakkan janji 1 miliar itu? Saya, Liu Kailong, jika sudah berjanji pasti akan menepatinya. Transfer 1 miliar ke rekening Tuan Zhou. Baik, Pak Ketua. Di sampingnya, Liu Ruyan juga mengucapkan terima kasih yang tulus kepadaku. Mendengar itu, aku hanya tertawa dalam hati. Nanti saat kesempatan untuk membalas dendam datang, kalian mungkin sudah ingin membunuhku. Tepat saat itu, ponselku menerima notifikasi bahwa 1 miliar telah masuk. Melihat saldo tersebut, hatiku dipenuhi kegembiraan yang luar biasa. Kemudian aku beralasan ada urusan lain, lalu berbalik dan meninggalkan kantor Liu Kailong. 1 jam kemudian, di sebuah hotel mewah, aku menyerahkan uang muka sebesar 1,000 juta sebagai uang muka di hadapan Chang Shou. Lalu aku memeriksa surat keterangan kerjanya. Setelah memastikan dia memang seorang peneliti laboratorium, aku berkata, aku beri kamu 2 hari. Nanti di sini, uang ditukar dengan barang. Aku juga menyuruhnya memasukkan 100 jenis virus ke dalam 1 tabung reaksi. Lagi pula, virus itu bukan main-main. Kalau tertelan dan mati sebelum kesempatan penyakit itu datang, itu akan jadi rugi besar. Mendengar, Chang Shou memang agak ragu, tapi dia tetap menyetujuinya di tempat. Baginya, yang penting uangnya sudah dibayar. Soal apa yang akan dilakukan klien dengan itu, dia tidak peduli. Setelah berpamitan dengan Chang Shou, hatiku terasa membara. Dengan virus-virus ini, saat kesempatan mutasi datang, aku pasti bisa menjadi sosok yang kuat. Namun, aku tetap belum puas. Lagi pula, di kehidupan sebelumnya, sosok sekuat Liu Ruyan saja tidak ada di operasi. Ini, dengan lebih dari 100 jenis virus ini belum cukup untuk menguasai dunia. Karena aku telah terlahir kembali. Kalau mau melakukannya, harus sampai menjadi yang terkuat. Kalau tidak, bukankah itu membuang-buang kesempatan yang begitu baik? Setelah merenung sejenak, aku memutuskan untuk mencari sedikit lagi limbah nuklir. Benda itu sangat beracun. Siapa tahu ada efek ajaibnya. Tak lama kemudian, 2 hari berlalu. Selama beberapa hari ini, aku tidak hanya mengumpulkan beberapa limbah industri, tetapi juga mengeluarkan banyak uang untuk membeli sebotol limbah nuklir dari negara pulau. Sekarang tinggal menunggu 100 jenis virus itu tiba. Saat sedang memikirkannya, Chang Shou meneleponku. 2 jam kemudian, Chang Shou datang sesuai janji ke hotel yang sama. Dengan hati-hati, dia mengeluarkan sebuah kotak dari dadanya. Sesuai permintaanmu, aku sudah memasukkan semua 105 jenis virus mutan dari basis penelitian kami ke dalamnya. Ini adalah data detail dari 105 jenis virus tersebut. Hanya ada 1 salinan ini. Jadi simpanlah dengan baik. Jika hilang,
Aku tidak punya tempat lain untuk mendapatkannya. Aku tidak menghiraukan flash di situ, melainkan menatap tajam tabung reaksi di dalam kotak itu. Di dalamnya terdapat cairan berwarna biru muda, yang tampak tidak berbahaya. Namun sebenarnya, satu tetes saja dari benda ini bisa membuat seseorang langsung mati. Chang Suo, yang melihat aku menatap tabung reaksi itu dalam diam, cukup lama, tak bisa menahan diri untuk batuk 2 kali. Aku peringatkan dulu ya. Ini permintaanmu sendiri agar aku menggabungkan semua virus ini. Setelah kau bawa pulang, apakah virus aslinya masih utuh? Aku tidak bisa menjamin. Aku mengabaikan keluhannya, lalu dengan hati-hati menutup kembali kotak itu. Setelah itu, aku meninggalkan kalimat, transaksi selesai, dan bergegas keluar dari ruangan. Setelah aku pergi, Chang baru menyadari bahwa flash drive di atas meja masih ada, meskipun dia agak bingung. Tapi karena uangnya sudah diterima, dia tidak berniat mencampuri urusan orang lain lagi. Dia pun mengambil uangnya dan meninggalkan hotel. Begitulah hari-hari biasa berlalu dengan cepat. Beberapa hari ini aku menghabiskan sisa puluhan juta itu di berbagai tempat mewah, menikmati kemewahan sepuasnya. Tentu saja, virus-virus penting pun sudah kumpulkan banyak. Saat ini, lemari penyimpananku sudah penuh sesak. Tepat saat aku mempertimbangkan apakah akan mencari lagi ular berbisa atau kalajengking, tiba-tiba muncul berita darurat di televisi. 10 menit yang lalu, sebuah jembatan penyeberangan sungai di negara tiba-tiba runtuh, menyebabkan korban jiwa yang belum diketahui. Meskipun gambarnya buram, namun samar-samar dapat dikenali bahwa itu adalah jembatan penyeberangan sungai terkenal di negara H. Hanya saja, jembatan penyeberangan sungai yang semula megah dan indah itu, saat ini telah terputus di tengah, seolah-olah terbelah oleh sesuatu. Melihat pemandangan ini, aku langsung merinding. Kesempatan mutasi memang akan datang. Sebuah jembatan penyeberangan sungai yang membentang ribuan meter, saat ini seolah-olah terbelah menjadi 2 oleh pisau tajam, yang membelahnya menjadi 2. Melihat pemandangan ini, aku langsung merinding. Ini adalah pertanda kedatangan kesempatan mutasi. Jembatan penyeberangan sungai di kehidupan sebelumnya sebenarnya dipotong oleh sayap ekor makhluk aneh, karena kesempatan mutasi belum secara resmi tiba. Saat pertama kali muncul, tingkat kekuatannya hanya berada di level musim kedua 0 perubahan. Dan karena itulah, militer negara H dapat membunuhnya dengan senjata panas di kemudian hari. Namun, demikian, kedatangan Red Tailwind Scorpion kali ini langsung menyebabkan 50.000 korban jiwa di negara H. Awalnya, negara H berusaha menyembunyikan berita ini di mana-mana, tidak ingin keberadaan Red Tailwind Scorpion terungkap. Namun, yang tidak mereka duga adalah, di era internet ini, penyebaran informasi sangat cepat. Ditambah lagi, keributan yang dibuat oleh Red Tailwind Scorpion terlalu besar, sehingga tidak mungkin disembunyikan. Dalam waktu 2 hari saja, berbagai foto dan video pertempuran antara Red Tailwind Scorpion dan militer negara H bermunculan di mana-mana, membuat seluruh planet biru dilanda kepanikan. Begitu memikirkan hal ini, hatiku langsung terasa panas. Tampaknya persiapanku tidak sia-sia. Di kehidupan ini, aku akan sepenuhnya membalikkan kehidupan masa laluku yang penuh pengekangan, dan menjadi yang terkuat di dunia ini. Seminggu kemudian, gelombang aneh menyelimuti seluruh planet biru. Pada saat yang sama, sebuah suara bergema di benak semua orang. Era mutasi akan segera dimulai. Seluruh umat manusia akan menghadapi penyucian. Semakin parah penyakit di dalam tubuh semakin parah, semakin tinggi pula tingkat pembersihannya. Melihat hitung mundur yang muncul di hadapanku, aku tahu zamanku akhirnya tiba. Era mutasi akan segera dimulai. Apakah kamu mendengar suara yang mengatakan, era mutasi akan segera dimulai? Sial, ternyata bukan hanya aku yang mendengarnya. Aku kira itu hanya halusinasi. Apa ini lelucon? Seluruh umat manusia akan memulai evolusi. Benarkah? Di sini tertulis bahwa semakin parah penyakitnya, semakin tinggi tingkat evolusinya. Kalau begitu, aku yang baru saja didiagnosis menderita kanker paru-paru stadium akhir. Bukankah itu berarti masih ada harapan? Sial, kanker paru-paru stadium akhir mana mungkin masih ada harapan? Kamu ini langsung naik ke surga saja. Melihat diskusi yang membanjiri internet, aku tidak tertarik untuk memperhatikannya. Sebaliknya, aku mengeluarkan semua virus yang telah aku kumpulkan sebelumnya satu persatu. Tepat saat aku mempertimbangkan botol mana yang harus aku minum terlebih dahulu, ponselku tiba-tiba berdering. Halo, Zhou Luo, apakah kamu mendengarnya? Era mutasi akan segera dimulai. Hahaha, benar-benar Tuhan berbelas kasih. Sampai aku, Qin Sisi, tidak seharusnya berakhir. Setuju, kan? Zhou Luo, dulu kalau bukan karena kamu tidak mau menyerahkan suci kepadaku, aku tidak akan mendapat kesempatan ini. Bisakah Sisi keluar untuk bertemu sebentar? Hahaha. Zhou Luo, sekarang kamu menyesal, ya? Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Pada hari era mutasi dimulai, datanglah ke rumahku. Biarkan aku melihat sikap permintaan maafmu. Baru aku akan mempertimbangkan apakah akan memaafkanmu atau tidak. Era mutasi akan segera dimulai. Apakah kamu mendengar suara yang mengatakan tentang zaman mutasi akan segera dimulai? Sial, ternyata bukan hanya aku yang mendengarnya. Aku kira itu hanya hayalanku. Ini bukan lelucon, kan? Seluruh umat manusia akan memulai evolusi. Benarkah itu? Di sini tertulis bahwa semakin parah penyakitnya, semakin tinggi tingkat evolusinya. Kalau begitu, aku baru saja didiagnosis menderita kanker paru-paru stadium akhir kemarin. Bukankah itu berarti aku bisa diselamatkan? Sial, kanker paru-paru stadium akhir mana mungkin bisa diselamatkan? Kamu ini langsung naik ke surga saja. Melihat diskusi yang membanjiri internet, aku tidak tertarik untuk memperhatikannya. Sebaliknya, aku mengeluarkan satu persatu virus yang sudah aku kumpulkan sebelumnya. Tepat saat aku mempertimbangkan botol mana yang harus diminum terlebih dahulu, ponselku tiba-tiba berdering. Halo, Zhou Luo,
kamu dengar nggak? Era mutasi akan segera dimulai. Hahaha, benar-benar Tuhan berbelas kasih. Ternyata aku, Qin Sisi, masih beruntung. Kamu setuju kan? Zhou Luo, kalau dulu kamu nggak mau mendonorkan ginjalmu padaku, aku nggak bakal dapat kesempatan ini. Sisi, bisa keluar sebentar nggak? Hahaha, Zhou Luo, sekarang kamu menyesal. Ya, baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Pada hari era mutasi dimulai, datanglah ke rumahku. Biarkan aku melihat sikap permintaan maafmu. Aku akan mempertimbangkan apakah akan memaafkanmu atau tidak. Setelah menutup telepon, aku tak bisa menahan tawa sinis. Qin Sisi, nanti kamu akan tahu siapa sebenarnya yang pantas dipuja. Dibandingkan kegembiraan Qin Sisi, saat ini Liu Ruyan justru marah besar. Sialan, kenapa tiba-tiba turun kejiwaan yang terinfeksi? Sekarang penyakitku sudah sembuh 40%. Bukankah itu berarti kekuatanku akan berkurang drastis? Semua. Ini salah si Zhou Luo itu. Aku pasti akan membunuhnya. Nah, jangan panik. HMPH. Zhou Luo itu hanyalah orang biasa yang sehat. Nanti, setelah kesempatan mutasi datang, kita punya banyak cara untuk menghadapinya. Di sisi lain, aku menatap virus di atas meja dengan tatapan kosong. Setelah sebulan, virus itu kini telah bermutasi ke tingkat yang belum pernah. Cairan biru yang semula ada di dalam tabung reaksi kini telah berubah sepenuhnya menjadi hitam. Dan samar-samar terlihat, ada sesuatu yang terus bergolak di dalam cairan hitam itu. Tentu saja, selain 100 jenis virus mutan ini, aku juga telah mengumpulkan puluhan jenis racun mematikan lainnya, baik yang besar maupun kecil. Namun, benda-benda ini harus dicampur terlebih dahulu. Jika tidak, memakannya satu persatu, aku mungkin tidak akan bertahan lebih dari 2,5 menit. Seiring berjalannya waktu, waktu hitung mundur untuk kesempatan mutasi telah mencapai menit terakhir. Melihat hal itu, aku segera mengambil tabung reaksi yang berisi campuran 100 jenis virus, membuka tutupnya, dan meneguknya sekaligus. Tepat saat cairan hitam itu masuk ke dalam tubuhku, rasa panas yang menyengat tiba-tiba terasa di tenggorokanku. Tak lama kemudian, rasa panas itu menyebar ke seluruh tubuhku. Rasa sakit yang hebat hampir membuatku pingsan. Namun, aku tahu ini adalah saat yang paling krusial. Jika pingsan, bukankah semua usaha akan sia-sia? Kemudian, dengan memaksakan diri menahan rasa sakit yang hebat, aku kembali menggenggam botol yang sudah dicampur dengan air mendidih dan racun lainnya. Lalu, meneguk habis campuran di dalamnya dalam satu tegukan. Dalam sekejap, rasa sakit yang tak terlukiskan menyapu seluruh tubuhku, membuat wajahku memerah seperti hati babi, dan permukaan tubuhku dipenuhi pembuluh darah yang rapat. Seluruh tubuhku tampak seperti setan dari neraka. Setelah berjuang melewati 1 menit yang sulit, proses penyembuhan pun dimulai. Seiring berakhirnya hitungan mundur, gelombang energi biru seketika menyelimuti seluruh bintang pria itu. Manusia-manusia yang sebelumnya menderita penyakit, pada saat itu disembuhkan sepenuhnya, dan bahkan memperoleh peningkatan kekuatan dalam berbagai tingkat. Misalnya, orang yang menderita penyakit kulit, kini menjadi kebal terhadap senjata tajam dan api, serta air. Kaki orang yang cacat bawaan, setelah diperkuat, bahkan mampu melompat dari gedung ke gedung, bola-balik dengan lincah. Sedangkan aku saat ini, telah terbebas dari penderitaan. Tak lama kemudian, gelombang energi emas membungkus seluruh tubuhku. Ribuan strip magnetik virus berkilauan di hadapanku. Dan setiap jenis virus, memberiku satu bakat yang kuat. Saat aku terkejut dengan bakat-bakat ini, bunyi notifikasi kembali berbunyi. Deteksi individu status negatif mencapai 138 jenis. Memenuhi syarat, 1000 penyakit menghantui. Selamat, Anda memperoleh bakat unik, tubuh kacau 9 keunggulan. Melihat situasi ini, aku segera mulai bermeditasi dan berlatih. Tak lama kemudian, aku berhasil menembus dari tingkat pertama cermin awal ke tingkat 6 perubahan 0. Setelah merasakan kekuatan mengerikan di dalam tubuhku, aku tak bisa menahan kegembiraan. Kemudian aku pergi ke atap, memandang kota yang ramai di hadapanku, dan tak bisa menahan diri untuk berseru, di kehidupan ini, aku akhirnya tidak lagi menjadi dari orang lain. Perlu diketahui, di kehidupan sebelumnya, Qin Sisi, saat baru terbangun, baru mencapai tingkat 3. Kini, dengan kekuatan Ling Bian, tingkat 6. Aku yakin tak ada seorang pun di seluruh Lansin yang bisa mengalahkanku. Tepat saat itu, tanah tiba-tiba bergetar. Disusul suara ledakan dari kejauhan. Melihat pemandangan itu, aku tiba-tiba teringat di dunia yang sama pada kehidupan sebelumnya. Di langit kota Jiangnan, muncul seekor Jia Xuan Jiao, tingkat 1. Ya, dia, Silver Armor Suspension Gel. Aku ingat di kehidupan sebelumnya, setelah Silver Armor Suspension Gel terbunuh, tulang punggung naga airnya akan berubah menjadi tombak perak yang sangat kuat. Kebetulan aku juga sedang kekurangan senjata. Baiklah, kau yang terpilih. Di sisi lain, di bawah Silver Armor Suspension Gel saat ini, sudah berkumpul banyak polisi. Namun, senjata api mereka di hadapan Silver Armor Suspension Gel sama sekali tidak berdampak, seperti menggaruk gatal saja. Bukan hanya tidak melukainya, malah justru membuatnya. Saat semua orang bingung harus berbuat apa, salah satu dari mereka menunjuk ke langit dan berteriak, "Lihatlah!" Benar saja, pada saat kritis ini, aku tiba tepat waktu. Saat Silver Armor melihatku, kilatan amarah melintas di matanya. Lalu dia meludahkan bola petir ke arahku. Melihat bola petir yang terus mendekat, aku justru menyilangkan tangan di belakang punggung. Sama sekali tidak berniat menghindar. Saat bola petir itu menghantamku, kekuatan petir yang dahsyat meledak.
membentuk sebuah wilayah petir yang dipenuhi aura kehancuran di sekitarnya. Yin Jie Xuanjiao melihat pemandangan itu, dan kilatan kepuasan melintas di matanya. Namun, tepat saat dia mengira aku sudah pasti mati, petirmu tidak bisa melukaiku. Kataku, sambil muncul di hadapannya tanpa cedera. Yin Jie Xuanjiao terkejut seketika. Tinggallah di sini dan jadilah senjataku. Kataku, setelah itu, segera mengumpulkan energi spiritual dan melayangkan satu telapak tangan ke arahnya. Detik berikutnya, seekor elang raksasa yang hampir seukuran Silver Armor Xuanjiao tiba-tiba muncul. Dengan kecepatan kilat, menghantam tubuh Silver Armor Xuanjiao dengan keras. Silver Armor Xuanjiao langsung terlempar ke tanah oleh pukulan itu. Tubuhnya yang besar menghantam lapangan dengan keras, langsung membentuk lubang raksasa. Pemandangan ini membuat semua orang yang ada di sana tercengang. Mereka tak percaya seorang manusia bisa melakukan hal sedemikian rupa. Tepat saat itu, Silver Armor Xuanjiao di dalam lubang raksasa itu mencoba bangkit untuk melawan. Tapi aku takkan memberinya kesempatan. Aku langsung terbang ke atasnya dan dengan keras mencengkeram titik vitalnya. Dengan sekejap, Silver Armor Xuanjiao berubah menjadi sebuah tombak panjang. Setelah mendapatkan senjata itu, aku segera kembali ke apartemen. Selanjutnya, aku harus segera mengirimkan tombak perak ini. Karena tak lama lagi, kota Jiangnan akan membuka sebuah rahasia di Gunung Nan. Aku ingat di kehidupan sebelumnya, di rahasia Gunung Nan itu, dihasilkan banyak harta karun. Dan yang paling berharga di antaranya adalah jaminan kualitas bawaan. Piringan Bagua 9 Matahari. Di kehidupan sebelumnya, orang yang memperoleh senjata piringan Bagua 9 Matahari itu disebut oleh dunia sebagai Dewa Baju Besi. Sebelum memperoleh piringan Bagua 9 Matahari, dia hanyalah seorang pemula yang baru memulai. Setelah mendapatkan harta karun yang disebut-sebut sebagai pertahanan terkuat ini, kekuatannya langsung melonjak drastis. Dengan mengandalkan Nine yang Bagua Dis, ia sendirian mampu menahan serangan gabungan dari 5 Raja Binatang Pertarungan. Setelah era Tiandi dimulai, kehendak langit membagi 5 tingkatan kultivasi, yaitu tingkatan awal, tingkatan Lin Dian Jingsen, tingkatan Hualing, dan tingkatan pertarungan. Saya harus segera meningkatkan kekuatan saya dan mendapatkan Nine yang Bagua Dis itu. Saat saya menyuntikkan energi spiritual ke dalam tombak perak, kesadaran perisai perak yang tersisa di dalamnya hancur seketika. Tak lama kemudian, tombak perak itu berhasil aku latih dan kuasai. Selanjutnya, aku menyimpan tombak perak itu ke dalam lengan bajuku, lalu melompat dari jendela. Mei Hui pun tiba di tempat tinggal Qin Sisi. Saat Qin Sisi melihat kedatanganku, dia sangat terkejut. Dia tidak menyangka aku benar-benar berani. Tak lama kemudian dia langsung menyerangku. Namun ternyata aku hanya mengangkat tangan dengan ringan dan berhasil menangkis serangannya. Tindakan ini membuat Qin Sisi terkejut seketika. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa aku masih memiliki kemampuan untuk melawan. Qin Sisi, apakah kamu mengira kekuatan awalmu sangat kuat? Lin Bianjing, tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bagaimana? Mungkin kamu adalah Lin Bianjing, bagaimana mungkin kamu adalah pelaksana? Aku tidak berdebat dengannya, melainkan langsung memanggil pistol gel, menembakkan satu peluru yang menembus dadanya. Di sisi lain, Liu Ruyan meskipun sudah sembuh sebagian besar olehku, tetap saja membangkitkan bencana suci. Namun, kekuatannya saat ini sudah tidak mencapai 1/10. Namun, tubuh suci bencana tetaplah salah satu bakat teratas. Meskipun kecepatan latihannya sangat melambat, dia tetap memperoleh keterampilan yang bisa menghidupkan kembali orang mati. Sayangnya, keterampilan ini adalah versi yang cacat. Setelah digunakan sekali, ia akan lenyap sepenuhnya. Sialan Zhou Luo. Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin tubuh suci bencanaku bisa cacat sedemikian rupa? Apakah ayah sudah menemukan Zhou Luo? Orang-orang kita sudah tidak bisa menemukan tempat tinggalnya sebelumnya, tetapi rumah itu sudah lama digadaikan. Sekarang, apakah dia masih di kota Jiangnan? Itu pun menjadi pertanyaan. Bagaimana mungkin? Apakah dia sejak awal sudah tahu bahwa mutasi dan era baru akan datang? Aku harus menangkapnya dan membuatnya menyesal telah dilahirkan ke dunia ini. Tepat pada saat itu, seorang bawahan berlari menghampiri dan berteriak, "Kami menemukan Zhou Luo." Kemudian dia menyalakan komputer dan memutar sebuah video tentang diriku. Dalam video itu, terlihat aku hanya mengayunkan tangan, dan sebuah telapak tangan raksasa tiba-tiba muncul di udara, menghantam ke tubuh naga air. Naga air raksasa yang sangat menakutkan itu, ternyata langsung terhempas ke dalam tanah hanya karena pukulan itu. Melihat pemandangan ini, Liu Ruyan langsung terkejut. Sementara Liu Kailong berteriak, "Ini ternyata Zhou Luo. Bagaimana mungkin? Dia ternyata sekuat ini." Sialan, orang ini pasti sudah tahu sesuatu sejak lama. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang orang biasa tiba-tiba menjadi sekuat ini? Rencana putri kita harus diubah. Kita harus merayunya, lalu bertindak dengan hati-hati. Liu Kailong berkata, "Kita sudah memberinya 1 miliar. Bagaimanapun juga, dia pasti sedikit terkejut." Mendengar itu, Liu Ruyan memang sedikit tidak senang. Tapi saat ini memang tidak ada cara lain. Dia pun setuju. "Bantu aku mencari kontak Zhou Luo. Aku ingin mengunjunginya secara langsung." Baik. Keesokan harinya, begitu aku keluar pintu, ponselku berdering. Setelah ku buka, ternyata itu panggilan dari grup Liu. "Saya Zhou Luo. Ada apa?" "Bagus sekali. Benar-benar Anda. Tuan Zhou, saya Liu Kailong. Beberapa hari terakhir ini saya terus mencari Anda. Untuk membalas
Budi Anda yang telah menyembuhkan putri saya. Akhirnya saya menemukan Anda, Tuan Liu. Lalu, bagaimana Anda berencana membalas budi saya? Budi Anda kepada grup Liu kami begitu besar, tidak bisa dijelaskan lewat telepon. Tuan Zhou, bagaimana kalau begini? Beritahu saya alamat Anda. Saya akan membawa putri saya untuk mengunjungi Anda secara langsung. Mendengar kata-kata itu, saya langsung tertawa. Tidak disangka Liu Kailong justru datang mencari saya dengan sendirinya. Segera, saya mengirimkan alamat apartemen saya kepadanya. Karena kalian begitu terburu-buru ingin datang, saya tidak akan menolaknya. Hahaha. Dugaan saya memang benar. Zhou Luo memang masih mengingat kebaikan grup Liu kepada dirinya. Hahaha, ayo, nak, kita kunjungi Zhou Luo ini bersama-sama. Kamu harus ingat, jangan menunjukkan kebencian di hadapannya. Segalanya akan kita balas setelah kekuatanmu meningkat. Ayah punya pertimbangan sendiri. Pasti tidak akan membuat Zhou Luo curiga. Kalau begitu, jangan tunda lagi. Ayo kita berangkat sekarang. Tak lama kemudian, Liu Kailong dan putrinya datang sesuai alamat yang aku kirim. Tuan Zhou, saya Liu Kailong. Saya dan putri saya, Liu Ruyan, datang mengunjungi Anda. Petik 2. Ah. Baiklah, Tuan Zhou. Akhirnya Anda membuka pintu. Ketua Liu, Anda pasti melihat. Ayah membunuh naga perak di sekolah dasar sinar matahari. Kan, Tuan Zhou, adegan Anda membunuh naga itu sekarang sudah tersebar luas di internet. Benar-benar pahlawan muda yang gagah perkasa. Tuan Zhou, Anda telah menyelamatkan nyawa Ruyan. Selama beberapa hari ini, Ruyan terus memikirkan cara membalas budi Anda. Namun, sekeras apapun Ruyan memikirkannya, dia tidak bisa menemukan cara. Jadi, dia memutuskan untuk datang dan meminta nasihat Anda secara langsung. Katakanlah bagaimana. Ruyan harus membalas budi Anda. Ruyan pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhinya. Sesuai dengan sifat Ruyan yang rela melakukan apa saja demi tujuan. Jika saya bukan orang yang terlahir kembali, saya benar-benar bisa tertipu oleh penampilan Liu Ruyan ini. Berbicara tentang membalas budi, sebenarnya ada satu hal yang ingin saya minta. Bantuan Anda. Bantuan apa, Ruyan? Saya pasti akan melakukannya, karena Anda begitu tulus. Saya akan langsung saja. Saya ingin membunuh Anda. Sambil berkata begitu, saya memanggil senapan gel. Di hadapan tatapan terkejut Liu Ruyan. Satu tembakan saja sudah cukup untuk menghabisi kalian berdua. Di kehidupan sebelumnya, kalian berdua telah merenggut nyawa tak bersalah sebanyak apa. Sekarang, ini bisa dibilang sebagai pembasmian ancaman bagi rakyat, bukan? Setelah menghabisi wanita-wanita dari klan Liu, aku bersiap meninggalkan apartemen. Era mutasi baru saja dimulai. Banyak orang masih dalam tahap eksplorasi. Aku harus segera meningkatkan kekuatan dalam waktu ini. Namun, yang tak kuduga, tak lama setelah aku pergi, Liu Ruyan yang semula sudah tak bernafas, tiba-tiba memancarkan cahaya hitam dari dalam tubuhnya. Tak lama kemudian, semua lukanya sembuh sepenuhnya. Liu Ruyan pun perlahan membuka matanya. Yang pertama kali terlihat di matanya adalah Liu Kai yang terbaring tak bernyawa di sampingnya. Melihat pemandangan itu, Liu Ruyan langsung marah. Dia sama sekali tak menyangka nasibnya akan berakhir seperti ini. Petik 2. Aku, Liu Ruyan akan menjadi musuh bebuyutanmu. Seminggu kemudian, berkat usaha tak kenal lelahku, tingkat kultivasiku akhirnya naik dari tingkat 6 menjadi tingkat 7. Namun, meski demikian, aku masih merasa kecepatan kultivasiku terlalu lambat. Meskipun efisiensi tubuh kacau 9 nerakaku dalam menyerap dan mengeluarkan energi spiritual sudah sangat mengerikan, aku masih membutuhkan teknik pernapasan yang baik untuk membantu proses transformasi. Tepat saat aku bersiap keluar untuk berkeliling, awan di langit tiba-tiba muncul sebuah retakan raksasa. Sinar emas tak terhitung jumlahnya memancar dari retakan itu, dan sinar tersebut mengarah tepat ke Gunung Qinan di kota Jiangnan. Melihat hal itu, aku langsung tersadar. Saat ini, alam rahasia akan terbuka. Segera setelah itu, aku buru-buru memeriksa berita terbaru di ponselku. Ketika melihat bahwa situasinya tidak jauh berbeda dengan kehidupan sebelumnya, aku tak bisa menahan senyum tipis. Tampaknya kelahiran baruku tidak mengubah tatanan dunia. Berdasarkan ingatan dari kehidupan sebelumnya, industri pakaian dalam Dacia saat ini telah berkembang menjadi 5 kekuatan besar, yaitu grup Bailey yang dipimpin oleh Raja Giok Hitam, tubuh Dewa 5 Organ, keluarga Bus Pulau yang dipimpin oleh Gu Qianhua, serta persekutuan tengkorak yang dipimpin oleh Yang Tianying, sang tuan tengkorak, dan aliansi Dacia yang didirikan oleh pemerintah. Satu-satunya perbedaan adalah tidak adanya grup Liu. Namun muncul sebuah tempat bernama Jiangnan Mountain Villa yang pada kehidupan sebelumnya telah diintegrasikan ke dalam grup Liu. Namun, dari apa yang terlihat saat ini, kekuatanku tetap yang terkuat di Dacia. Bahkan bisa dibilang yang terkuat di seluruh Blue Star. Kemudian aku tiba di kaki Gunung Qinan. Tapi yang tak kuduga, di sini sudah berkumpul banyak orang. Saat aku masih bingung, sekelompok orang tiba-tiba datang dengan rombongan besar. Dan yang memimpin adalah Lu Yuer dari grup Bailey. Lihatlah, itu pasti adik Raja Bulu Hitam. Lu Yuer, kan? Katanya penyakit aneh yang diderita Raja Bulu Hitam adalah penyakit keturunan, gejala penyakit adiknya. Meski lebih ringan daripada Raja Bulu Hitam, namun kekuatannya mencapai 60%. Di alam rahasia Nanshan pada kehidupan sebelumnya, sepertinya tidak ada jejak grup Bailey. Tampaknya runtuhnya grup Liu
memang telah menyebabkan beberapa perubahan pada garis waktu. Tepat pada saat itu, aku tiba-tiba menyadari bahwa orang-orang di sekitarku semua menyebar. Ternyata orang-orang dari grup Bailey sedang berjalan ke arahku. Salah satu bawahannya melihat aku menghalangi jalan, lalu langsung menyerang untuk menghajar saya. Namun dihentikan oleh Lu Yuer yang mengulurkan tangannya. Melihat pemandangan ini, para penonton pun berbisik-bisik. Anak ini sedang melamun apa? Grup Bailey sudah datang, tapi berani menghalangi jalan mereka. Berani menghalangi jalan grup Bailey. Anak ini pasti mati. Tuan, dari kubu mana Anda? Saya hanya seorang diri saja. Hahaha, saya kira anak ini punya latar belakang besar. Ternyata dia cuma anak jalanan. Sudah menyinggung grup Bailey. Anak ini tamat. Namun, Lu Yuer tidak menyerangku. Dia hanya melambaikan tangan, lalu pergi ke arah lain. Tindakan ini membuat semua orang di sana tercengang. Lu Yuer ternyata dengan mudah membiarkanku pergi. Namun, saat aku hendak pergi, tiba-tiba sebuah bayangan melintas di langit, dan mendarat dengan suara, swos, di samping. Dia adalah tuan muda ketiga dari Jiangnan Mountain Villa, Ruan Yanfeng. Ternyata Jiangnan Mountain Villa juga mengirim orang. Adik Yuer, kenapa hari ini cuma kamu yang datang? Di mana kakakmu? Kakakku ada urusan penting lain yang harus ditangani. Jadi cuma aku yang datang. Hah, itu bagus. Keluargaku juga cuma mengirim aku sendiri untuk menyelidiki keadaan Qinanshan. Sekarang kita berdua bisa bekerja sama. Adik Yuer, aku lihat semua yang terjadi tadi. Si brengsek ini berani menghalangi jalanmu. Lebih baik aku yang membantumu memberi pelajaran padanya. Sebelum berangkat, kakakku sudah memperingatkanku. Lebih baik tidak ikut campur. Jadi, jangan urus hal ini. Tenang saja, adik Yuer. Kemarin aku sudah menembus tahap awal kejutan ke-6. Meskipun kekuatanku tidak sebanding dengan kakakmu, tapi memberi pelajaran pada bocah nakal. Seperti itu tidak masalah. Aku kira bisa tenang sebentar, tapi ternyata datanglah seorang pengagum. Kalau Tuan Ruan dari Jiangnan Mountain Villa ini ingin mati, aku juga tidak keberatan mengantarnya ke alam baka. Nanti aku akan menghancurkan Jiangnan Mountain Villa juga. Dengan begitu, alur cerita ini akan sama dengan kehidupan sebelumnya. Aku benar-benar jenius. Aku memberimu kesempatan untuk memilih. Jika ingin hidup, sekarang juga berlutut dan minta maaf kepada adikku Yuer, maka aku akan mengampuni nyawamu. Jika tidak, aku tidak keberatan mengantarmu ke alam baka sekarang juga. Ini akan menjadi tontonan yang menarik. Tadi dia masih diam di sana dan menolak memberi jalan pada grup Bailey. Haha, sekarang sudah jelas, kan? Kalau tidak berlutut, berarti menunggu mati. Lihat saja apakah dia berani berpura-pura lagi. Ruan Yanfeng mendengarkan pembicaraan orang-orang di sekitarnya. Sudut bibirnya pun tak bisa menahan senyum. Inilah efek yang dia inginkan. Kini saat kesempatan untuk menunjukkan kekuatan telah tiba. Sebagai kekuatan terkuat di kota Jiangnan, Jiangnan Mountain Villa harus menegakkan kekuasaannya. Namun, sebelum dia sempat berpura-pura, aku telah memanggil senapan gelap, dan dengan satu tembakan, menembus jantungnya. Penonton yang menyaksikan adegan itu langsung terkejut. Setengah mati, Lu Yuer yang berada di sampingnya pun sangat terkejut. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa kekuatanku ternyata begitu kuat. Meskipun aku sudah mencapai tingkat ke-7, aku sama sekali tidak melihat bagaimana dia melancarkan serangannya. Siapa sebenarnya orang ini? Setelah tidak ada lagi gangguan dari lalat-lalat itu, aku sendirian mencari sudut yang tenang untuk duduk. Saat itu, Lu Yuer tiba-tiba menghampiriku. Tuan, Yuer tadi kurang sopan. Sungguh-sungguh meminta maaf kepada Anda. Wanita ini tidak sederhana. Dia ingin menjalin hubungan dengan saya. Sudahlah, pergilah. Yuer, saya pamit. Astaga, putri kecil grup Bailey datang untuk meminta maaf padanya. Tapi dia benar-benar tidak sopan sama sekali. Kalau kamu sesibuk dia, kamu juga bisa. Hei, menurut kalian, siapa yang lebih kuat di antara dia dan kakak Lu Yuer, Raja Heiyu? Itu tidak perlu dipikirkan. Pasti Raja Heiyu. Orang lain menyebutnya Raja Heiyu. Tapi sekarang diakui sebagai salah satu dari 5 pejuang terkuat Dacia. Orang ini memang tidak diketahui namanya. Tapi jika dia benar-benar hebat, bagaimana mungkin dia sama sekali tidak terkenal? Aku tidak menghiraukan pembicaraan mereka, melainkan menatap Wu Qiyun. Di sampingku, aneh, dia jelas baru menggunakan kekuatan tingkat kedua. Di kehidupan sebelumnya, bagaimana dia bisa merebut piringan Bagua 9 matahari? Mungkinkah dia menyembunyikan bakat khusus? Tepat saat aku bingung, Qinanshan tiba-tiba memancarkan cahaya emas yang menyilaukan. Di adegan berikutnya, Qinanshan tiba-tiba terbelah dua, memperlihatkan celah yang mirip dengan gerbang langit. Melihat pemandangan itu, semua orang bergegas menuju celah tersebut. Namun, saat itu juga, sebuah cap hitam muncul dari celah itu. Baru setelah mendekat, mereka menyadari bahwa itu ternyata seekor ular raksasa hitam berukuran besar. Dalam sekejap, ular itu menelan Jing yang berada di barisan terdepan. Melihat hal itu, semua orang pun mundur ke belakang. Seorang pria bertubuh besar berteriak marah, hanya seekor ular. Apa yang menakutkan? Lalu ia mengangkat senjatanya dan bersiap menyerang. Orang-orang lain yang melihatnya pun ikut bergabung. Namun, ternyata mereka sama sekali bukan lawan bagi ular raksasa itu. Tak lama kemudian, mereka terluka parah olehnya. Tepat pada saat itu, Lu Yuer tiba-tiba membentangkan sayapnya. Dalam sekejap, ia terbang ke atas ular raksasa itu. Terlihat ia menggerakkan sayap hitamnya dan melintas dengan cepat di hadapan ular raksasa itu. Puluhan bulu hitam melesat dengan keras, langsung menghujani
Ular raksasa itu, meskipun bulu-bulu itu berhasil menembus pertahanan ular raksasa, hal itu justru membuatnya benar-benar marah. Tak lama kemudian, ular raksasa itu tiba-tiba mengangkat kepal, Anya dan menggigit sayap Lu Yuer. Kehilangan keseimbangan, Lu Yuer langsung terjatuh dari udara dan menghantam tanah dengan keras. Jelas ia terluka parah dan tak lagi mampu bertarung. Saat ular raksasa itu hendak menelannya dalam sekali gigitan, tiba-tiba seorang pria kekar berdiri di depannya. Di bawah serangan beruntun pria itu, ular raksasa itu pun terpaksa mundur. Benar saja, orang yang bertindak itu adalah Chu Hanyun dari aliansi Huaxia. Namun, meski demikian, ia tetap bukan lawan bagi ular raksasa itu. Tak ada pilihan lain, dia hanya bisa menghubungi markas untuk meminta bantuan. Markas, tolong kirim bantuan. Ular raksasa ini terlalu kuat. Bantuan akan tiba dalam 10 menit. 10 menit, aku bahkan tidak yakin bisa bertahan 3 menit. Melihat mereka tak mampu mengalahkan ular raksasa itu, aku segera memanggil senapan perak. Dalam sekejap, aku sudah berada di atas kepala ular raksasa itu. Saat aku menusukkan senapan dengan keras, senapan perak itu melesat tanpa hambatan. Seketika, menusuk lidah ular raksasa itu dari atas ke bawah. Dengan mudah membunuh ular raksasa itu dalam sekejap. Melihat pemandangan ini, Chu Hanyun tercengang. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa ular raksasa yang bahkan kekuatannya sendiri tidak bisa menembus pertahanannya, ternyata bisa kubunuh dengan satu tembakan saja. Saat itu, dia tiba-tiba teringat beberapa waktu lalu. Sepertinya memang aku yang menghabisi burung elang berlapis baja di langit kota Jiangnan. Krisis. Bahwa bahaya telah teratasi, semua orang langsung berlarian menuju celah emas itu. Setelah memasuki wilayah rahasia, mereka baru menyadari bahwa di dalamnya ternyata terdapat hutan lebat. Di tengah hutan itu, terdapat sebuah bangunan berbentuk menara dengan tampilan kuno. Apakah ini menara Futu yang pernah diberitakan di berita pada kehidupan sebelumnya? Setelah masuk ke dalam menara, di dalamnya hanya ada satu tangga spiral yang mengarah langsung ke puncak menara. Tampaknya biasa saja. Namun ketika semua orang mulai menaiki anak tangga, mereka baru menyadari bahwa semakin tinggi mereka naik, semakin besar. Dan jika tidak hati-hati, mereka bisa terguling dari tangga. Aku tidak terburu-buru naik menara, melainkan bersembunyi di samping untuk mengamati Wuki secara diam-diam. Lagi pula, piringan Bagua 9 matahari adalah tujuan utamaku kali ini. Dan dengan kemampuanku, mendaki menara Futu tentu bukanlah masalah. Saat aku sedang merenung, Wu Qiyun pun mulai berjalan menuju tangga. Awalnya ia mendaki dengan mudah, hingga di lantai ke-19 ia akhirnya berhenti. Saat itu, dia merasa seolah-olah ada gunung tai yang menindih tubuhnya, sehingga sama sekali tidak bisa bergerak selangkah pun. Meskipun sangat enggan, pada akhirnya dia memilih untuk menyerah. Setelah kembali ke aula, Wu Qiyun pun berjalan menuju pintu di sisi lain. Melihat pemandangan ini, aku langsung terkejut. Ternyata piringan Bagua ini memang tidak ada di menara Futu. Kemudian aku diam-diam mengikutinya. Setelah meninggalkan menara Futu, Wu Qiyun mengikuti instingnya dan memilih sebuah arah, dan langsung menerobos masuk ke dalam hutan lebat. Namun, belum jauh, ia berjalan. Seekor binatang aneh menghalangi jalannya. Binatang itu bertubuh kekar. Penampilannya sangat mirip harimau, tetapi di antara alisnya terdapat taring beracun yang panjang. Melihat pemandangan itu, Wu Qiyun langsung terkejut. Kemudian ia berbalik dan melarikan diri ke arah lain. Namun, binatang aneh itu tidak berniat membiarkannya pergi, terus mengejarnya tanpa henti. Tepat binatang aneh itu hampir mengejarnya, Wu Qiyun tiba-tiba melompat ke samping dan menyelinap masuk ke celah sempit. Binatang di belakangnya, karena tubuhnya terlalu besar, mencoba menggali celah itu beberapa kali, sebelum akhirnya menyerah dan pergi. Wu Qiyun lolos dari bahaya, lalu berjalan menuju bagian dalam gua. Di dalam gua sangat gelap. Selain beberapa sinar matahari yang masuk melalui mulut gua, tidak ada sumber cahaya lain. Setelah melakukan penyelidikan yang cermat, ia segera menemukan sebuah harta karun di dalamnya. Di dinding bagian terdalam gua, terdapat sebuah podium batu setinggi setengah meter, dan di atasnya diletakkan sebuah papan bagua. Melihat pemandangan itu, Wu Qiyun langsung merasa sangat gembira. Namun, tepat saat ia hendak mengulurkan tangan untuk mengambilnya, sebuah telapak tangan tiba-tiba mencengkeram lehernya. Sejenak kemudian, ia pun pingsan sepenuhnya. Maaf, papan bagua ini adalah milik kita. Sambil berkata begitu, aku melangkah maju dan mengambil piringan bagua itu. Tepat saat menyentuh piringan bagua, cahaya emas tiba-tiba menyilaukan piringan yang semula penuh debu itu. Setelah melalui proses pembersihan selama 2,5 menit, piringan bagua ini dianggap telah berhasil mengakui tuannya. Selanjutnya, aku mulai mengamati piringan bagua ini dengan saksama. Aku bisa merasakan ada ikatan yang tak terdefinisikan antara diriku dan papan bagua ini. Lalu aku memasukkan papan bagua itu ke dalam tubuhku. Kini, setelah papan bagua 9 matahari ini ada di tanganku, saatnya mencoba menara Futu. Namun, begitu aku keluar dari mulut gua, makhluk aneh berbentuk harimau itu langsung menyerang. Melihat hal itu, aku segera mengeluarkan papan bagua 9 matahari, ingin melihat seberapa hebat kekuatan benda suci ini. Tiba-tiba, 8 karakter besar, Qiandui, tiba-tiba muncul di piring bagua itu. 8 karakter ini membentuk perisai pelindung transparan, yang melindungi saya dengan kokoh di tengahnya. Tak peduli seberapa keras makhluk aneh berbentuk harimau itu menyerang, ia tak pernah bisa menembus perisai pelindung ini. Melihat situasi ini, saya segera memanggil senapan perak, dan menyerang ke depan, mengakhiri hidupnya dengan satu tembakan. Kekuatan makhluk aneh berbentuk harimau ini terlalu rendah, sehingga sama sekali tidak mampu memanfaatkan kekuatan piringan bagua 9 matahari. Setelah mengalahkannya, aku mulai berjalan menuju menara Futu. Lagi pula, waktu keberadaan, situasi terbalik, hampir habis.
Aku harus segera mencapai puncak menara. Tak lama kemudian, aku tiba di tangga menara Futu. Tekanan ini bagiku sungguh terlalu mudah. Dalam waktu kurang dari 2,5 menit, aku sudah mencapai lantai 30. Melihat pemandangan ini, Chu Hanyun terkejut. Apakah orang ini masih manusia? Ini terlalu berlebihan. Ternyata puncak menara Futu adalah sebuah ruang rahasia. Dan di tengah ruang itu terdapat sebuah tiang batu. Melihat lekukan di tengah tiang batu itu, aku langsung terkejut. Bentuknya ini terlihat persis sama dengan piringan bagua yang aku dapatkan. Mungkinkah piringan bagua yang aku dapatkan ini adalah kunci dari formasi ini? Melihat hal itu, aku segera memasang piringan bagua tersebut. Tepat saat piringan bagua dan tiang menyatu, formasi misterius di bawah kakiku tiba-tiba mulai berputar. Seluruh ruang rahasia seketika dipenuhi cahaya gelap. Yang samar, formasi itu perlahan-lahan mengkristalkan. Bola energi yang bersinar seperti matahari raksasa, yang akhirnya mengalir ke dalam piringan bagua di puncak tiang. Setelah menyerap bola energi raksasa itu, permukaan piringan bagua tiba-tiba muncul. Aliran yang tak henti-hentinya, tampak sangat luar biasa. Kemudian, begitu aku menyentuh piringan bagua 9 matahari yang telah diperbarui, itu kembali menyatu ke dalam tubuhku. Tak lama kemudian, aku menyadari kemampuan barunya, balasan serangan, yang dapat memantulkan serangan kembali ke lawan. Setelah menyelesaikan menara Futu, aku berencana menjelajahi tempat rahasia ini lebih lanjut sebelum ditutup. Namun, setelah berkeliling cukup lama, aku tak menemukan barang berharga apapun. Sepertinya, tidak ada lagi peluang di dalam rahasia ini. Melihat jam, waktu yang tersisa sebelum rahasia ini ditutup kurang dari 20 menit. Jadi, aku mencari sudut sembarangan dan mulai menunggu. Tak lama kemudian, cahaya putih tiba-tiba menyala di langit, diikuti oleh distorsi lingkungan sekitar. Detik berikutnya, semua orang di dalam rahasia itu kembali dipindahkan keluar. Dengan demikian, perjalanan ke rahasia ini berakhir. Mengenai urusan di pihak Ruan Ye dan Qinanshan, Zhou Luo telah membunuh semua orang kita. Bajingan. Roxue, aku ingin kau mati. Tuan Ruan, aku sudah bilang padamu sejak awal bahwa di kota Jiangnan bersembunyi seorang ahli yang tak tertandingi. Jika kau mendengarkan kata-kataku, Tuan muda yang terhormat tidak akan mati begitu saja. Sudah terlambat, semuanya sudah terlambat. Yan Feng, di antara ketiga putraku, bakatnya berada di peringkat kedua. Semua ini salah Zhou Luo yang menghancurkannya. Tuan Ruan, sekarang kau bisa mempertimbangkan syarat-syarat yang aku sebutkan sebelumnya, bukan? Bantu aku memperbaiki tubuh suci bencana yang rusak. Lalu aku akan bekerja sama denganmu untuk menyingkirkan Zhou Luo.